kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam para sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Rabu 30 Agustus 2023, sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Renungannya akan dibawakan oleh Suster Maria Oliva PRR dan doa bersama dengan Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk meneguhkan iman dan harapan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru ini dan untuk nafas kehidupan yang Engkau curahkan kepada kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami hari ini, semua keluarga kami, sanak saudara dan sahabat kenalan kami dimanapun mereka berada. Hiburlah yang sedang berduka, kembalikanlah yang tersesat, berikanlah pengharapan yang sedang berputus asa,
sebab Engkaulah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Matius hari ini mengisahkan kepada kita bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menyebut mereka orang munafik, durjana, bahkan Yesus menyamakan mereka sebagai kuburan yang di luarnya tertata rapi, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran-kotoran lain. Demikian pula dengan penampilan mereka. Di depan orang banyak, mereka nampaknya seperti orang benar dan saleh, yang tidak bercacat atau tidak bersalah, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka penuh dengan kemunafikan. Di sini juga penginjil menggambarkan bahwa orang-orang Farisi membangun makam nabi-nabi, tetapi sebenarnya mereka bersaksi atas diri mereka bahwa mereka adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentunya tidak sembarangan Yesus mengeritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka adalah orang-orang munafik dan durjana. Pasti ada alasannya. Mengapa? Karena mereka itu pada hakikatnya adalah keras kepala, congkak dan tidak menaati kebenaran, serta berusaha untuk selalu mencobai Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Itulah sebabnya Yesus mengecam mereka secara keras. Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, tentunya ada di antara kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berpura-pura baik di depan orang supaya dinilai baik. Tetapi ingatlah, kecaman Yesus pada hari ini bukan hanya pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di zaman itu, namun juga kepada kita di zaman ini. Celakalah orang-orang yang demikian. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, jelas bagi kita adalah untuk mencapai sukacita surgawi, kita perlu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita
kecongkakan hati kita, kemunafikan kita, kepura-puraan kita, agar rahmat Tuhan senantiasa bekerja dalam diri kita, agar pada akhirnya kita boleh hidup bahagia di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita dalam seluruh hari ini. Setelah kita disegarkan oleh sapaan sabda Tuhan dan permenungan singkat ini, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa bagi para pengungsi. Ya Bapa, semoga Engkau mengembalikan para pengungsi ke tanah air mereka, teristimewa ke tengah keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami masalah hidup yang berat. Ya Tuhan Yesus, pandanglah umat-Mu yang sedang mengalami masalah hidup yang berat. Berilah jalan keluar bagi setiap masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para orang sakit. Ya Bapa, berikanlah rahmat kesabaran dan kekuatan bagi mereka yang sakit. Hadirlah dan jamalah mereka melalui orang-orang yang merawat mereka, supaya mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk diri kami sendiri. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami yang saat ini sedang berada di hadapan-Mu dengan segala kepentingan kami masing-masing. Mari kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan mengulang kembali doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. terpujilah kiranya Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita hening sejenak untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita pada hari ini.
Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.